Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 1057311221119 dari kelas AK19F. Di sini saya akan memenuhi tugas MIT mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh atau biasa disebut dengan kepentingan non-pengendali. Dari pengertiannya, kepentingan non-pengendali adalah pihak-pihak yang memegang saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Non-pengendali hanya ada pada situasi di mana induk tidak memiliki sepenuhnya saham dari anak. Contohnya, induk hanya memiliki 70% saham dari anak. Artinya, ada 30% saham di perusahaan anak yang tidak dipegang oleh induk. Pihak-pihak yang memegang atau memiliki 30% saham yang tersisa inilah yang disebut sebagai non-pengendali. Ketika perusahaan induk menyusun konsolidasi, perusahaan induk harus mempertimbangkan non-pengendali. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, PT Induk membeli 80% saham. 80% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 130 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan seharga 20 juta rupiah. Asetnya kas pada PT Induk sebesar 20 juta rupiah, sedangkan di PT Anak 15 juta rupiah. Piutang dagang pada PT Induk 25 juta rupiah, sedangkan di PT Anak 15 juta rupiah. Persediaan pada PT Induk 90 juta rupiah, sedangkan PT Anak 20 juta rupiah. Tanah 80 juta rupiah pada PT Induk, sedangkan pada PT Anak 40 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PT Induk 150 juta rupiah, sedangkan di PT Anak 50 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PT Induk 12 juta rupiah, sedangkan PT Anak 5 juta rupiah. Investasi pada saham PT Anak 130 juta rupiah pada PT Induk. Total aset pada PT Induk sebesar 483 juta rupiah, sedangkan total aset pada PT Anak 135 juta rupiah. Liabilitas dan ekuitas, utang usaha pada PT Induk 73 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak 25 juta rupiah. Utang obligasi pada PT Induk 200 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak 30 juta rupiah. Saham biasa pada PT Induk 100 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak 30 juta rupiah. Saldo laba pada PT Induk 110 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak 50 juta rupiah. Kemudian total liabilitas dan ekuitas pada PT Induk sebesar 483 juta rupiah, sedangkan total liabilitas dan ekuitas pada PT Anak sebesar 135 juta rupiah. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 30 juta rupiah, tanah 60 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah. Yang diminta pada soal ini, yang pertama yaitu buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2018. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian jawaban atau penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita kasih masuk nilai buku dari PT Anak. Nilai buku dari PT Anak yaitu persediaan 20 juta rupiah, sedangkan nilai wajar 30 juta rupiah. Kenaikan dari nilai buku dan nilai wajar 10 juta rupiah. Kemudian tanah nilai bukunya 40 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya yaitu 60 juta rupiah. Kenaikannya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk bangunan dan peralatan, nilai bukunya yaitu 50 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya yaitu 60 juta rupiah, dan kenaikannya yaitu 10 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari selisih dari
selisih. Kemudian kita akan mencari selisihnya. Yang pertama kita kasih masuk yaitu total nilai wajar investasi. Total nilai wajar investasi sebesar 150 juta rupiah. Nilai bukunya kita kasih masuk saham biasa sebesar 30 juta rupiah, saldo laba 50 juta rupiah. Terus kita jumlahkan antara saham biasa dan saham biasa dan saldo laba, yaitu 30 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Kemudian untuk mendapatkan selisihnya, kita kurangkan total nilai wajar investasi 150 juta rupiah dan jumlah nilai bukunya yaitu 80 juta rupiah. Jadi selisihnya di sini sebesar 70 juta rupiah. Kemudian jurnal saat pembelian saham yaitu investasi saham pada PT Anak pada kas yaitu 130 juta rupiah. Kemudian kita masuk untuk sesi eliminasi. Eliminasi yang pertama yaitu jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Yang pertama saham biasa 30 juta rupiah, saldo laba 50 juta rupiah, selisih yang tadi yaitu 70 juta rupiah. Kemudian dari sisi kreditnya yaitu investasi saham PT Anak sebesar 130 juta rupiah dan kepentingan non pengendali 20 juta rupiah. Kemudian untuk eliminasi yang kedua yaitu jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Yang pertama yaitu persediaan, ini kita ambil dari kenaikan dari antara nilai buku dan nilai wajar. Kenaikannya yang tadi yaitu 10 juta rupiah, tanah 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan 10 juta rupiah. Kemudian goodwill-nya di sini selisihnya tadi kan 70 juta rupiah. Goodwill-nya di sini kita cara mencari goodwill yaitu selisih dikurang jumlah dari kenaikan nilai wajar ini. Selisihnya di sini 70 juta rupiah. Kemudian jumlah dari nilai wajar ini sebesar 40 juta rupiah. Jadi 70 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah, goodwill-nya di sini mendapatkan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini kita kasih masuk kas sebesar pada PT Induk 20 juta rupiah, PT Anak 15 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya di sini 35 juta rupiah. Kemudian piutang dagang PT Induknya yaitu 25 juta rupiah, PT Anaknya 15 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu 40 juta rupiah. Kemudian persediaan yaitu pada PT Induk 90 juta rupiah dan PT Anak yaitu 20 juta rupiah. Kemudian di sini eliminasi kita kasih masuk pada sisi debit yaitu 10 juta rupiah. Jadi konsolidasinya di sini sebesar 120 juta rupiah. Kemudian untuk tanah pada PT Induk yaitu 80 juta rupiah, PT Anak 40 juta rupiah. Kemudian tadi eliminasinya dari sisi debit yaitu 20 juta rupiah. Kemudian jumlahnya konsolidasinya di sini sebesar 140 juta rupiah. Kemudian untuk bangunan dan peralatan pada PT Induk yaitu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian PT Anak yaitu 50 juta rupiah. Kemudian tadi ada sisi eliminasi pada sisi debit yaitu 10 juta rupiah. Kemudian jumlah konsolidasinya di sini sebesar 210 juta rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutan di sini pada PT Induk 12 juta rupiah, kemudian pada PT Anak 5 juta rupiah. Di sini konsolidasinya sebesar 17 juta rupiah. Kemudian untuk investasi pada saham PT Anak, PT Induk sebesar 130 juta rupiah. Kemudian pada eliminasi pada sisi kredit sebesar 130 juta rupiah. Karena ini sama-sama di sini pada sisi kredit di sini jumlah konsolidasinya yaitu 0.
Kemudian selisih pada sisi debit 70 juta rupiah, kemudian di kredit juga 70 juta rupiah. Karena antara debit dan kredit, jadi di sini konsolidasinya yaitu 0. Kemudian untuk goodwill, di sini pada sisi debit yaitu 30 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya di sini 30 juta rupiah. Kemudian untuk total aset pada PT Induk sebesar 483 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak yaitu 135 juta rupiah. Kemudian untuk total aset pada konsolidasi di sini sebesar 558 juta rupiah. Kemudian untuk utang usaha pada PT Induk 73 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak yaitu 25 juta rupiah. Jadi konsolidasinya di sini 98 juta rupiah. Kemudian untuk utang obligasi di sini PT Induk sebesar 200 juta rupiah, sedangkan PT Anak sebesar 30 juta rupiah. Dan konsolidasinya di sini sebesar 230 juta rupiah. Kemudian untuk saham biasa pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di sini pada eliminasi pada sisi debit sebesar 30 juta rupiah. Jadi konsolidasinya di sini sebesar 100 juta. Di sini sebesar 100 juta rupiah karena di sini pada sisi debit di sini juga kredit, jadi 30 juta ini habis. Kemudian jadi sisa di sini sisa 100 juta. Jadi pada saham biasa ini pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada PT Anak sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pada eliminasi pada sisi debit sebesar 30 juta rupiah. Karena di sini pada sisi debit 30 juta rupiah dan di sini pada PT Anak juga 30 juta rupiah. Jadi di sini habis, jadi sisa 100 juta rupiah. Kemudian untuk saldo laba pada PT Induk yaitu 110 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak yaitu 50 juta rupiah. Ini sama kayak tadi. Untuk pada eliminasi pada sisi debit di sini sebesar 50 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak juga 50 juta rupiah. Di sini untuk kredit dan debit. Jadi di sini 50 jutanya habis, jadi sisa 110 juta rupiah. Kemudian untuk kepentingan non pengendali pada eliminasi sisi kredit yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk total kewajiban ditambah modal pada PT Induk sebesar 483 juta rupiah, sedangkan pada PT Anak sebesar 135 juta rupiah. Kemudian untuk jumlah total kewajiban dan tambah modal, total kewajiban tambah modal pada konsolidasi sebesar 558 juta rupiah. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه
أحب